Kalau sekarang kan enak ada gadget, Iya. bisa nawarin lukisan lewat handphone. Nah, kalau dulu enggak, saya harus bawa lukisan itu kemana-mana keliling. Padahal namanya lukisan itu berbicara tentang jiwa masing-masing, keunikan pribadi masing-masing. Karya itu yang akan mengangkat dia dan membawa dia kemana dia akan pergi. Jadi saya melukis bukan melihat apa yang saya lihat, tapi yang saya rasakan. Halo Heist People, welcome back to Heist Podcast, inspirasi untuk hari-harimu. Edisi kali ini kita kedatangan bintang tamu, seniman-seniman yang berbakat, yang punya keunikan dalam setiap hasil karyanya. Mungkin tidak semua orang akan langsung suka, tapi kalau teman-teman ada yang melihat langsung, ya akan terhanyut dan jatuh cinta pada setiap hasil karya-karya beliau. Siapa mereka? Please welcome Mas Katirin dan Mas Nanang Wijaya. Terima kasih Mas udah Sama-sama. mampir di Heist Media. Thank you banget kesempatannya. Mungkin kali-kali ini bincang-bincangnya tentang seputar dunia art ya atau seni lukis nih yang digeluti oleh Mas Nanang dan Mas Katirin. Mungkin boleh cerita sedikit nih Mas untuk para pemirsa yang melatar belakangi dulunya itu memang seneng seni dari awal, dari kecil gitu ya, atau memang karena background keluarga ada yang seorang seniman, yang kalau kita pelajari misalnya kayak Mas Katirin memang sampai sekolah seni nih di ISI ya, Yogyakarta. Mungkin boleh cerita sedikit Mas. Siap. Oke, masalah perjalanan saya menjadi seniman, background-nya bagaimana, tentunya dari kecil saya memang sudah senang melukis. Senang gambar. Lukisan saya sering gambar waktu saya sekolah di tingkat SMA. Guru-guru saya lukis semua. Bahkan guru gambar saya sering dipanggil ke ruang BP karena ketika dia ngasih tugas melukis, mereka rata-rata baik semua, terutama perempuan yang siswa cewek. Karena aku yang lukisin. Makanya guru BP bilang, kamu nggak boleh kayak gitu, kamu mematikan imajinasi temenmu. Jadi akhirnya saya berkali-kali dipanggil karena ya kalau teman saya suruh ngelukisin kan aku seneng, ada tugas aku suruh ngarapin gitu. Awalnya gitu. Akhirnya berkembang ketika saya tinggal di Alas Purwo di Banyuwangi Selatan deket hutan gitu, dan notabene bapak ibu tani, dan kalau untuk kuliah saya tidak mungkin bisa kuliah karena memang ekonomi. Ketika itu ada niat aku harus ngembangin itu, saya harus lari ke Jogja, tentunya bukan kuliah, tapi menjadi pelukis jalanan Malioboro 3 tahun. Melukis orang makan lesehan saya lukis, kemudian karena saya betul-betul realis waktu itu, realis. Iya. Ketika pergaulanku sama mereka di Malioboro ada anak-anak ISI yang kuliah sambil nyambi nyari uang gitu, akhirnya saya berniat untuk masuk kuliah. Waktu itu saya pulanglah ke Banyuwangi setelah 3 tahun. Ibu, saya mau kuliah. Ibu nggak punya uang, mau pakai apa? Kamu gambar sudah mirip, sudah persis, sudah bagus, kok harus kuliah gitu kan. Setelah itu aku bisa biaya sendiri. Akhirnya berjalan waktu saya sampai akhirnya kuliah dan sambil nyambi. Kemudian dapat job-job, kemudian bisa sampai menyelesaikan kuliah. Setelah selesai waktu itu tahun masuk 89, 94 saya lulus. Kemudian dari 94 itu lukisanku laku 2,5 juta waktu itu, dibeli kolektor yang Mercedes-Benz itu Indarto, kakaknya Miro Tapaksis waktu itu. Waktu itu Pak Joko Peke masih 7,5 juta. Masih ketika Pak Peke jadi mahal itu karena dia diundang pameran kias di Amerika, dia tidak masuk karena dia terlibat oleh lekra. Akhirnya menjadi isu menarik sama Helena Sepanjat, kemudian dia diangkat malah sekarang jadi miliar. Jadi mahal gitu. Ceritanya itu. Sampai akhirnya ketika saya lukisan laku, saya undang mereka untuk wisuda. Dia melihat lukisanmu kok apik biyen, ya bilang. Bagus yang dulu. Kok kuliah malah sekarang tambah nggak jelas lukisannya. Akhirnya kenapa saya akhirnya ke sini? Dulu yang dari realis. Ternyata realis itu tidak bisa mewakili emosi. Jadi saya lebih mengungkapkan karena betapa kerasnya kehidupan di Malioboro itu membuat saya kuat untuk
yang mengungkapkan ekspresi. Ternyata hidup tuh nggak cuma semudah itu, segampang itu. Jadi membangkitkan emosi untuk berekspresi lebih. Saya harus gerak cepat. Saya harus mengekspresikan tentang kegelisahan yang saya lihat gimana kehidupan malam di Malioboro. Yang notabene teman saya itu tukang semir sepatu, dapat uang 50.000, 15.000, dia lari ke gerbong stasiun, main sama itu yang orang nakal lah gitulah ceritanya. Terus akhirnya berlanjut tentang gimana lukisan saya yang sekarang kok bisa sekarang akhirnya jadi nggak jelas, dalam artian nggak jelas menurut orang awam lah atau orang yang di luar seni gitu. Bagi saya kebutuhan batin itu yang penting. Jadi soul itu yang harus saya ungkap. Jadi saya melukis bukan melihat apa yang saya lihat, tapi yang saya rasakan. Jadi bukan apa yang kasat mata, tapi yang bahasa dalam gitu. Jadi gitu. Jadi kalau kemarin lukisan anak saya itu kan kuliahnya di yang Namas ini kan kuliahnya di Filsafat UGM. Filsafat seni. Kemudian dia tugas akhirnya itu menulis tentang lukisan Kartini menurut teori Arthur de Denzo, filosof Jerman, tentang teori reality. Jadi dalam pembahasan TA-nya dia, tugas akhirnya skripsinya dia itu membahas tentang bahwasanya di lukisan saya itu ada realitas baru. Saya melukis cewek, tapi cewek bukan yang apa yang kita lihat, tapi yang cewek saya, bukan ceweknya orang lain, dalam arti di lukisan itu. Realitas sendiri ya. Saya melukis landscape, bukan landscape yang di depan mata saya setiap saya bangun tidur, buka pintu, buka jendela, terpapang landscape. Tapi itu akhirnya menjadi akumulasi di dalam, kemudian saya ungkapkan menjadi realitas landscape baru saya. Iya. Jadi begitu. Jadi waktu awal kuliah saya sudah ekspresionis. Karena saya bergaul di Malioboro dengan humanis, dengan manusia, dengan sosial. Tapi ketika perkembangan waktu saya tinggal memutuskan diri untuk tinggal di atas gunung sendirian jauh dari komunitas seniman yang di Nitip Rayan waktu itu. Iya. Akhirnya mengeluarkan sesuatu yang bukan bentuk lagi, tapi apa yang saya lihat setiap saya bangun tidur dan lihat landscape. Jadi saya mengambil esensi dari apa yang saya lihat. Saya tidak menampilkan semuanya di situ karena saya anggap semuanya itu misteri. Perempuan saya lihat misteri, landscape pun begitu. Karena saya tidak meyakini dan ada seniman atau siapapun yang bisa mengejawantakan realitas secara utuh. Itu hanya haknya Allah pencipta ya, Sang Pencipta. Karena kita hanya membahasakan esensi dari apa yang kita rasakan, kita lihat, itu aja. Ya, luar biasa. Nah, mungkin dari Mas Nanang sendiri, apakah punya background yang kurang lebih seperti apa nih Mas Nanang, sehingga bisa terjun di dunia seni? Kalau saya memang sejak awal, saya kan asli Jakarta sebetulnya. Tinggal di Mangga 2, yang sekarang jadi Mangga 2, mall itu. Itu adalah daerah kumuh, di mana saya kecil dulu dilahirkan di situ. Yang kesehari-harinya semuanya sibuk kerja, jaga toko, lingkungannya. Nah, saya lebih banyak sepulang sekolah saya ke Ancol, ke Pasar Seni, yang memang orang tua saya tidak mampu waktu itu. Tapi saya tetap berkeinginan harus sekolah seni rupa di Jogja. Sehingga saya memutuskan setelah lulus dari SMP, saya hijrah ke Jogja dan lulus tes masuk di sekolah seni rupa, waktu itu di SMSR. Dan saya aktif sejak sekolah sudah, karena hidup sendiri, tidak ada orang tua, tidak ada biaya, saya harus bekerja total dari kehidupan seni. Mau tidak mau kalau malam saya harus menjual lukis potret di Malioboro untuk hidup sehari-hari dan biaya sekolah. Nah, ini punya kesamaan, berarti memang ketemunya di Malioboro apa gimana? Enggak ya. Saya ketemu Pak Katirin itu sekitar tahun 97. 97 baru waktu ketemu. Saya mau pameran di Hotel Melia ya waktu itu ya. Beliau juga masukin proposal, saya mau pameran tunggal di Melia Brosani. Nah, saya ketemu di situ. Beliau dulu rambutnya lebih gondrong dari saya, kayak anaknya gitu, lebih gondrong. Terus habis itu kita terus sering ketemu. Nah, terus saya sudah tahun 97 itu sudah, kalau sekarang kan enak ada gadget, bisa nawarin lukisan lewat handphone. Nah, kalau dulu enggak, saya harus bawa lukisan itu kemana-mana keliling. Ya, dulu kalau ke Bali itu saya bawa lukisan sudah dengan frame-nya,
Nah, kalau ke Jakarta saya gulung roll, saya keliling di Kemang itu kan banyak galeri dulu. Ada beberapa galeri yang selalu intens saya tawarkan. Sementara teman-teman Jogja, karena mereka barometernya Magelang, ya mereka masarkannya ke juragan-juragan bako. Kalau habis panen bako itu mereka menawarkan ke beberapa kolektor di Magelang sampai sekarang. Nah, saya lebih banyak ke Jakarta dan Bali. Akhirnya karena Bali itu internasional, banyak bertemu dengan seniman-seniman internasional. Sampai sekarang saya selalu diberi kepercayaan untuk mewakili Indonesia, untuk ikut sebagai peserta mewakili Indonesia art camp di internasional di Thailand, di Malaysia, di Kuala Lumpur, di beberapa kota besar di Malaysia dan Thailand. Luar biasa. Gitu. Ini kalau saya dengar ya, backgroundnya sebenarnya berarti Mas Nanang sama Mas Katir ini sebenarnya nggak ada background seni dari keluarga. Nggak ya. ada. Bahkan Ya. sebenarnya apa trialnya itu benar-benar langsung sebagai pelukis jalanan gitu ya. Sampai hari ini berhasil sebenarnya. Ini luar biasa. Berarti keinginan keras dari Mas Katirin dan Mas Nanang nih yang mengubah. Iya. Nah, mungkin juga dari jenis lukisan Mas Nanang nih saya lihat banyak ke arah pecinan ya. Kalau Mas Katirin nih sekarang udah katanya tadi kalau awalnya bagus gara-gara sekolah jadi jelek ya. Tapi menurut saya jadi menarik nih Mas Katirin karena gini, harusnya kan kalau main aman biar gimana kan pasti ada faktor ekonomi kan. Jadi kalau yang lebih gampang diterima kan yang realis, naturalis, marketnya lebih besar. Ini apa yang membuat Mas Katirin apa tadi? Karena dorongan emosional sehingga berani lari langsung ke abstrak. Ya, alhamdulillah saya hampir 36 tahun ya, dari lulus 94, hidupnya dari seni ya. Tentunya idealis itu yang selalu saya jaga. Bagaimanapun kalau ada tawaran pameran itu hanya galeri pasaran souvenir atau saya tidak pernah ngelayanin. Ya, dan alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan di dunianya itu. Ya, bahkan kalau beberapa malah karya saya malah yang banyak apresiasi orang luar. Jadi pernah saya ada cuapin itu yang dari proses perjalanan saya kuliah masih semester terakhir dia beli orang Singapura ini. Sampai akhirnya tahun 2004 saya pameran tunggal di Yadoat di Duxton Hill di Singapura. Aku diundang, saya undang di pembukaan, aku diundang ke rumahnya dia, di koleksinya dia kayak gini. Dia menggolongkan saya itu ada 4 perjalanan saya, proses dari mulai kuliah sampai akhirnya tahun 2010 terakhir dia beli saya. Itu dia menggolongkan perjalanan saya di tempat koleksi dia itu di Singapura. Itu menurut saya luar biasa karena dia tidak jual dan dia koleksi pribadi. Kemudian kenapa saya sering ke Israel, bahkan kemarin terakhir saya 2023 sebulan sebelum perang saya di Yerusalem Art Park selalu diundang. Karena saya pameran tunggal tentang meringkus waktu di 7 bintang galeri. Ada orang Israel yang datang, si Erik namanya, itu langsung dia beli lukisanku yang 1,5 x 1,5, judulnya The Couple itu, pasangan. Jadi di situ menggambarkan ada perempuan sama laki yang lagi belum nikah, nih lagi jatuh cinta mau nikah itu. Dia memegang meteran tukang itu loh Pak, yang warnanya kuning, bisa ditekuk-tekuk. Kemudian dia tekuk-tekuk dipegang bareng, dibentuk rumah. Nah, jadi sebuah impian untuk dia mau menuju ke ini ya, sebuah keluarga gitu. Wah, saya bisa bayangin nih. Itu seneng gambarnya banget. pasti bagus. Jadi dia seneng banget dan akhirnya setiap ada Jerusalem Art Fair saya selalu diundang ke Israel dan semuanya di cover 1 bulan di sana. Hotel sampai perjalanan sampai pameran untuk booth saya Indonesia saya sendiri. Ya alhamdulillah sampai sekarang kondisinya gini, mudah-mudahan. Barusan 2 hari yang lalu si Erik itu datang dari Israel. Ya karena kangen aja nanti. Siapa tahu ke depan ini kondisi baik kita masih bisa ke sana. Begitu bahkan workshop di Hanoi Hanoi Art Connecting udah 4 kali saya berangkat. Ya, pengalaman itu yang membuat untuk menguatkan dan melihat ternyata di luar itu harus kita lihat gimana seniman di luar itu pencapaiannya, bahkan kalau yang di museum kan kita bisa belajar banyak. Ya, begitu. Nah, mungkin kalau untuk inspirasi, nyari materinya itu kalau Mas Nanang atau Mas Katirin biasanya dapatnya paling banyak dari mana? Kalau Mas Nanang itu lebih ke on the spot. Saya lebih banyak on the spot. Saya lebih ke merenungkan, mengendapkan dan mengekspresikan dengan di studio biasanya. Lebih ke memori masa lalu atau pengalaman masa kecil atau di perjalanan di mana.
terendapkan di sini, kemudian kontemplasinya di situ baru muncul, dikeluarkan dengan secara spontanitas. Mungkin kalau gambar kayak gini ya saya cuma butuh waktu 2-3 jam. Oh iya ya, pada saat dapat ya. Iya dapat. Uniknya gitu. Sering lihat saya waktu melukis di itu ya langsung. Jadi uniknya on the spot itu memang berbeda dengan kita melukis di studio. Kalau di studio kan kita nyaman lah. Nah, jadi seniman itu kan harus keluar dari zona nyaman. Ya kita melukis di luar, itu ada kebisingan, ada panas, terik matahari. Dan itu yang membedakan itu. Itu memberikan tantangan tersendiri. Iya, ambience beda, feel-nya beda. Ya, tidak semua pelukis bersedia dengan on the spot karena dengan suara yang bising aja dia udah nggak bisa distraksi pada saat melukis ya, orang di pinggir jalan. Dia komunikasi dengan objek yang dia lihat di depan itu konsentrasinya memang harus betul-betul penuh. Karena kalau dia konsentrasinya terganggu dengan lingkungan di luar, ya hasilnya pasti nggak maksimal. Tapi ketika itu bisa dicapai, itu rohnya berbeda. Iya. Hasilnya juga berbeda. Iya. Maka saya lebih banyak belajar intuisi di luar. Menghadapi objek-objek langsung itu lebih, kita lebih jujur lah. Kalau kita ngarang kan di studio, kita cuma lihat foto, ya kita nggak maju-maju. Ya gambar bentuk aja di studio kan, cukup kita taruh gelas 3, kasih buah gitu. Studi, istilahnya still life lah. Nah, tapi kalau di luar itu nggak bisa begitu, karena ketika kita, kadang kita baru sketch, belum selesai aja gerimis, itu kabur lagi kan, konsentrasinya sudah berbeda dengan melukis. Ini tentunya yang membedakan proses. Iya, prosesnya itu. Saya prosesnya lebih ke dalam, lebih ke mengorek tentang kegelisahan di dalam. Yang keluar tuh kadang di luar prediksi, di luar prasangka, karena menurut saya dunia dalam itu lebih luas, Mas. Dunia imajinasinya di dalam itu tiba-tiba keluar kok. Ternyata itu yang keluar nggak tahu itu memori kapan. Gitu. Itu yang nggak bisa diprediksi dan itu sangat luar biasa menurut saya. Karena perjalanan hidup kita pun juga cukup panjang, akhirnya mewarnai itu semua. Dan media cat air itu sulit ditebak dan tidak bisa diatur. Walaupun saya sudah menggunakan, katakanlah dengan skill tingkat tinggi, terkadang bertentangan dengan hasilnya. Jadi sekali salah ya buang, udah nggak bisa diapa-apain kalau cat air itu. Jadi saya harus betul-betul memprediksi ini larinya kemana, terus tiba-tiba airnya terlalu banyak, itu udah warnanya nyebar sendiri. Jadi ya uniknya memang di situ. Istilahnya kalau orang-orang Cina bilang itu, disitulah Tuhan ikut bekerja. Terkadang terhadap hasilnya. Hasilnya itu berbeda, kadang lebih bagus, bisa lebih buruk, bisa lebih bagus gitu. Nggak pasti. Jadi kalau lukisan cat air, kalau Anda menginginkan lukisan yang tidak menggunakan artisan, ya itu watercolor itu yang paling sulit. Karena memang nggak bisa, walaupun pelukisnya sama pun suruh ngulang nggak akan sama. Nggak akan sama. Gitu loh, berbeda. Mungkin perjalanan segini panjang dari Mas Nanang dan Mas Katirin, mungkin apa sih yang dilihat dari tantangannya selama ini atau juga kendalanya? Apalagi sempat juga pada saat pandemi itu nggak tahu tuh. Ya, kendala kita di pasar, jujur aja. Di marketnya ya? Iya, karena kendala kita itu jujur aja di pasar. Karena pasar itu tidak semua bisa menerima karya-karya cat air, terutama di Indonesia. Itu kolektor menghargai lukisan cat air itu terlalu dipandang sebelah mata. Makanya saya jarang menjual pelukisan saya kepada kolektor orang Indonesia. Apalagi kertas ya. Lukisan kertas saya mungkin kalau dihitung lebih dari 800 lukisan. 800 lebih. Dan itu saya simpan betul dengan rapi. Karena memang Indonesia belum bisa menerima. Tapi ketika saya melukis di atas kanvas dengan watercolor, dengan teknik yang berbeda, mereka mulai berani mengoleksi sampai ratusan juta dan sebagainya. Dan itu selalu saya sampai sekarang masih saya cari solusinya apa sebetulnya yang dikhawatirkan dengan media kertas itu. Padahal kalau kita lihat museum-museum di luar negeri 400 tahun, 500 tahun yang lalu itu sudah ada lukisan kertas, cat air di atas kertas, dan itu semuanya awet, bagus, tidak ada kendala apapun gitu loh. Saya sebenarnya agak sedikit senang tadi dengan perkataan Mas Katirin tadi ya, ini kan harus keluar dari hati. Nah saya pikir kalau seniman itu juga cuma ngejar faktornya ekonomi kan nanti keluarnya jadi komoditas ya. Asal ngelukis lah, yang penting untuk faktor ekonomi tadi. Kalau saya ditanya kendalanya apa, saya nggak pernah merasa ada kendala dalam melukis. Karena saya melukis betul-betul menurut apa yang saya mau.
orang yang nggak Bebas tahu ya. apa yang saya mau, bukan orang yang biar mau Nah, orang lain ya. saya tak bikin panis, tak bikin, saya tidak pernah selama ini. Iya. Jadi masalah orang itu mau tahu atau enggak bagi saya tidak penting. Malah justru orang melihat karya saya mempunyai persepsi baru tentang dia, bukan seperti yang saya mau, persepsi saya bukan, nggak masalah bagi saya. Jadi, Iya. Iya. karena setiap orang punya pengalaman batin masing-masing. Iya. Jadi bagi saya kendala tidak ada karena memang saya berkarya pure karena kesenangan. Masalah mau ada yang apresiasi, ada yang beli, monggo terserah. Artinya bukan tujuan. Iya. Bagi menurut saya bukan kendala. Iya. Bukan tujuan utama lah tujuan istilahnya. utama. Iya. Saya juga percaya setiap karya itu kan bicara hatinya dari seniman dalam bentuk warna dan goresan kuas di kanvas. Jadi kan orang bilang ini meniru. Saya bilang pelukis ini tidak meniru dunia, tapi menciptakan dunia sendiri. Jadi kita bukan mencipta. Iya. Harus memberikan sesuatu yang baru lah. Nah, terus melihat prospek sebenarnya, lihat Mas Katirin, Mas Nanang dipanggil ke Thailand, sampai ke Israel dan segala macam. Sebenarnya masa depan dunia seni ini harusnya untuk seniman Indonesia sebenarnya sangat-sangat luas ya saat ini ya. Oh pasti. Sekarang udah global, Mas. Jadi Global bukan di ya, Indonesia, go bukan internasional di mana. jadi. Karena kita sering keluar, mereka juga Iya. sekarang juga. Akhirnya tahu ya. Akhirnya melihat kita bukan di Indonesia, bukan global. Dunia luar itu Sudah. sebetulnya kan mereka memang merdekanya lebih awal. Iya. Jadi kita mau tidak mau memang harus banyak belajar. Iya. Dan belajar itu ya tidak ada batasan waktu, usia maupun apa. Jadi tetap kita sampai sekarang masih belajar. Iya, betul. Belajar mengedukasi, belajar menghargai, belajar banyak hal lah terhadap karya-karya pelukis-pelukis dari dunia. Menurut saya itu seniman itu harus mengabdi pada proses. Iya. Jadi sampai apa di meninggal pun dia belum finish, belum selesai. Belum selesai. Masih Karena di terus seni itu mengejar sesuatu yang absurd tidak ada batas. Sesuatu yang absurd itu tidak ada batas limit untuk selesai. Makanya kita di dunia seni itu tidak ada habisnya untuk mengeksplor terus. Penasaran terus, tambah ini keluar lagi, ini kemudian berlanjut terus, tidak ada habisnya. Jadi proses itu yang sangat penting. Iya. Iya. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Katirin sama Mas Nanang untuk para generasi muda nih terutama yang pengen menggeluti dunia seni. Karena pasti saya yakin kalau dulu nih Mas, nah ini macarin anaknya orang gitu kan ya. Ya. Profesinya apa nih? Seniman lukis, ini mundur. Tapi kan kalau lihat nih karyanya Mas Nanang, Mas Katirin yang nawar juga udah yang berani, harganya luar biasa. Berarti kan apalagi tadi berani dipanggil sampai keluar, kan prospeknya sebenarnya saat ini juga tidak jelek sebenarnya ya. Iya. Lagi gitu. Setiap orang harus cari keunikannya sendiri. Pasarnya juga saya yakin asal mau dicari juga ada gitu kan. Mungkin pesan-pesan dari Mas Katirin sama Mas Nanang nih buat memotivasi para anak muda. Untuk saya pesan sebagai pemuda yang anak muda yang mau jadi pelukis tentunya. Iya. Karena sebenarnya pelukis itu panggilan jiwa ya. Panggilan Ya, jiwa. tidak semua orang Terpanggil ya Mas. terpanggil. Kadang ada kalanya masih SD itu, warnanya si A ini juara lomba lukis di mana, Iya. dan anak si A ini berbakat. Iya. Nah, menurut saya bakat itu hanya 1%. 99% itu minat dan kemauan. Oke. Jadi kalau mereka punya bakat, tidak ada minat dan kemauan, Iya. dikritik temennya, kok lukisanmu kok gawe sikile kucing kok 6 loh. Itu apakah salah? Kalau dia Iya, lukis iya. kan nggak ada yang salah. Iya, Tapi iya, langsung iya, minder dan dia tidak lanjutin misalnya. Oh, Oke, iya, oke. misalkan begitu. Iya, iya, iya. Ada persepsi ke sana. Ada persepsi Iya. ke situ. Tapi yang paling penting punya minat dan kemauan dan menghargai karya kita, apa yang kita lahirkan. Iya, Kadang iya. kalau dikritik sudah melempem ya sudah. Iya, Selesai. Nah, selesai. Padahal namanya lukisan itu berbicara tentang jiwa masing-masing, keunikan pribadi masing-masing. Itu Setiap yang membedakan anak ya. punya keunikan, setiap kita pribadi punya keunikan itu yang harus kita keluarin. Iya. Iya. Nah, itu yang akan membuat orang lain tidak punya. Itu punyaku, ini punyaku. Nah, Oke, begitu. luar Iya, biasa. itu yang Kalau dari Mas membedakan. Nanang, Ya buat saya kalau untuk yang ingin menjadi seorang pelukis, awalnya mereka harus yakin dulu. Yakin dan percaya bahwa dia bisa berdiri dengan karyanya. Iya. Tanpa harus terpengaruh dengan karya-karya yang lain. iya, Karena dengan kejujuran yang dia tampilkan, karya itu yang akan mengangkat dia dan membawa dia kemana dia akan pergi. iya, iya, Jadi dia bisa mau kemana, seperti apa dan bagaimana, ya dari keyakinan dia sendiri. iya, Karena kalau dulu saya tidak yakin, saya mungkin tidak akan seperti sekarang. Contohnya itu, saya yakin dengan seni lukis itu saya bisa hidup dan nyatanya bisa membiayai keluarga
Dan ya hidup kita alhamdulillah sampai saat ini baik lah. Dan butuh mental yang kuat. Butuh Ya, mental yang butuh kuat. mental yang kuat. Kita menjalani itu dengan ikhlas, ya kita lakukan saja. Ya Tuhan akhirnya membuka jalan kok. Iya, Gitu. iya. Kira-kira gitulah. Iya. Itu High People tadi kita dengar ya, bahwa tidak cuma di dunia profesional, bahkan di dunia seni pun, ya, bakat itu bahkan cuma 1%. Ya. 1%. Jadi si 99-nya ini diisi dengan minat dan kemauan, minat Minat. ya, keyakinan untuk Ya. terus diperjuangkan. Luar Betul, biasa, luar biasa. Makasih banget nih hari ini Ya. Mas Katirin, Mas Sama-sama, Nanang, Sama-sama. boleh ngisi sedikit Ya. materi buat Hais Media. Siap. Mudah-mudahan sukses terus dengan Amin, karya-karyanya. amin. Ya. Amin. Demikian Hais People, bincang-bincang kita kali ini. Terus belajar, terus terinspirasi, dan sampai jumpa.